warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku bakal sharing-sharing terkait peran lingkungan dalam kesehatan keluarga lewat praktik hijau untuk lingkungan lebih sehat. Jadi, sudah jelas bahwasanya Islam ini mengajarkan kita bersikap untuk ramah terhadap lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan ini merupakan tempat bagi makhluk hidup. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga lingkungan perlu peran dari masing-masing individu. Salah satunya yaitu lewat keluarga, yang dimana bisa juga dengan melalui praktik hijau supaya lingkungan ini lebih sehat, keluarga pun terjaga dari kesehatannya. Karena yang kita tahu kan lingkungan juga menjadi sumber utama dari kehidupan. Maka dari itu pentingnya peran lingkungan mampu menciptakan jiwa yang sehat. Contohnya yaitu tadi lewat praktik hijau untuk lingkungan yang lebih sehat. Karena tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, Islam sendiri sudah mengajarkan umatnya untuk menjaga lingkungan, karena hakikatnya Islam adalah agama yang ramah lingkungan. Maka dari itu, ada 5 maslahat yang mampu mencakup terkait pentingnya menjaga lingkungan, atau bisa dapat kita sebut dengan al-doriyatul khomsah. Di antaranya yang pertama ada hifzul al-din, yang artinya ini menjaga di atas agama. Maka dalam hal ini menegaskan bahwa lingkungan sama pentingnya dengan menjaga agama, seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf tadi yang dijelaskan, dikatakan bahwa kita ini tidak boleh merusak bumi, maka hendaknya kita itu bersikap hifdzul yaitu menjaga lingkungan atau agama. Salah satunya ya tadi dengan kepedulian kita untuk melestarikan bumi maupun lingkungan, yaitu awalnya ditanam dari yang kedua ada hifdzul an-nafsi, yaitu menjaga jiwa. Maka dari itu, dari hifdzul an-nafsi ini kita diharuskan untuk menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan sendiri ini sama saja dengan menjaga jiwa. Perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan dari manusia itu sendiri. Nah, peran lingkungan ini, peran keluarga terhadap lingkungan dari aspek menjaga jiwa, ini diharapkan mampu mengajarkan bahwa manusia memiliki hubungan dan ikatan dengan manusia lainnya, baik dengan manusia lainnya maupun dengan keluarga. Itulah sebabnya melindungi nyawa seorang manusia seakan sama nilainya dengan melindungi seluruh umat manusia, karena hakikatnya sama dengan menjaga eksistensi kehidupan umat manusia itu sendiri, seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 32 yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang bunyinya min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada al-hifdzu an-nasabi, yaitu menjaga nasab. Artinya bahwa menjaga lingkungan juga termasuk menjaga kualitas keberlangsungan hidup keturunan kita. Contohnya ini ketika kita menghemat air. Nah, menghemat air ini kan bisa untuk keberlangsungan hidup keluarga atau generasi selanjutnya, dimana jika kita menghemat air, maka air ini dapat menunjang atau memberikan kehidupan untuk generasi selanjutnya, seperti itu. Dan yang keempat ada hifdzu al-aqli. Hifdzu al-aqli ini artinya menjaga akal. Jadi menjaga lingkungan juga bisa diartikan sama dengan menjaga akal, karena lingkungan hidup yang baik, udara yang baik, udara yang bersih ini akan membantu otak dengan baik. Karena kan yang dikonsumsi ini juga berpengaruh terhadap kesehatan jiwa manusia atau akal manusia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada al-hifdz al-mal, bahwasannya Allah ini menjadikan alam semesta sebagai harta kehidupan manusia di atas muka bumi, baik itu bumi, pohon, binatang, air, sumber energi, dan lain sebagainya. Ini dianggap sebagai harta. Maka jika pengerusakan lingkungan berarti sama saja dengan merusak modal kehidupan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan sekarang untuk mengasah hidup ramah lingkungan? Ya tentu bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mulai dari lingkungan sekitar. Contohnya keluarga, lewat praktik hijau supaya lingkungan terjaga dan keluarga juga menjadi sehat. Maka yang dilakukan yaitu menumbuhkan atau menyadarkan sikap dengan yang pertama ini ada kurangi pemakaian, yang kedua ada daur ulang, yang ketiga ada pakai ulang, dan yang terakhir ini ada tanam kembali. Yang pertama ini kurangi pemakaian. Kurangi pemakaian itu seperti plastik, gas, listrik, bensin. Karena apa? Karena plastik ini susah untuk diurai dan sumber energi bumi juga tidak dapat diperbarui. Maka jika kita tidak bisa mengurangi pemakaian, akan berdampak pada kerusakan lingkungan itu sendiri. Dan yang ketiga, yang kedua tadi ada pakai ulang. Pakai ulang untuk keperluan yang bermanfaat, misalnya botol minum dijadikan pot, atau air bekas yang sudah digunakan ini bisa untuk menyiram tanaman. Nah, itu merupakan usaha yang bisa atau dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga ada daur ulang. Nah, daur ulang ini sampah, misalnya kita buang sampah. Nah, buang sampah ini kita bisa memisahkan antara sampah organik dan non organik. Agar apa? Agar kemudian ini bisa mempermudah untuk kita mendaur ulang sampah tersebut. Contohnya misal non organik. Nah, sampah non organik ini bisa kita jadikan pupuk sehingga kan bermanfaat untuk tanaman. Yang terakhir ini ada tanam kembali. Jadi semisal tanahnya kurang subur, kita itu bisa menanami pohon-pohon atau tanaman. Agar apa? Agar si tanah ini mampu memberikan manfaat. Terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan yaitu menanam kembali, atau istilahnya bisa kita sebut dengan reboisasi. Tidak hanya reboisasi, tapi juga kita ini berusaha untuk menanam pohon di sekitar rumah. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi polusi udara, terus menyehatkan
seluruh anggota keluarga, yaitu lewat penanaman tanaman maupun pohon di sekitar rumah kita. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadikan kita hidup lebih sehat lewat pelestarian lingkungan, yaitu lewat penghijauan. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.